Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan objek wisata pantai Joko Tingkir di Kabupaten Pemalang. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yova Aldila Delas Medianti, saya dari Universitas Tidar. Baik, untuk bagian pertama terdapat latar belakang, di mana di sini berisikan bahwa pariwisata bahari merupakan sektor yang paling berdaya guna di bidang kelautan, sehingga pengembangan kepariwisataan bahari ini perlu mendapat prioritas. Pembangunan wisata bahari melalui pemanfaatan objek dan daya tarik berupa wisata alam dan keragaman flora dan fauna seperti taman laut. Produk wisata bahari yang dapat dikembangkan adalah wisata pantai, wisata pesiar, wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya maupun wisata olahraga. Nah, di Kabupaten Pemalang, khususnya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan. Banyaknya potensi wisata yang terdapat di Pemalang, mulai dari wisata religi, wisata gunung, dan juga wisata pantai. Nah, salah satu sektor pariwisata bahari yang terdapat di Kabupaten Pemalang adalah Pantai Joko Tingkir. Pantai Joko Tingkir ini terletak 12 km arah timur laut Kota Pemalang yang merupakan daerah pantai yang masih alami dan belum optimal untuk dijadikan sebagai tempat wisata bahari. Dalam hal ini perlu optimalisasi untuk mengembangkan Pantai Joko Tingkir sebagai tempat wisata bahari. Baik, lalu selanjutnya itu ada potret kondisi Pantai Joko Tingkir di Kabupaten Pemalang ini. Lalu selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui potensi dan daya tarik yang ada di objek wisata Pantai Joko Tingkir. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan objek wisata Pantai Joko Tingkir. Baik, selanjutnya ada dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada peraturan tersebut bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, pada peraturan yang sama, daya tarik wisata juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Lalu yang kedua yaitu ada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 sampai 2025. Nah, selanjutnya ada analisis situasi. Yang pertama ada deskripsi lokasi, di mana di sini dijelaskan bahwa Pantai Joko Tingkir adalah salah satu pantai yang berada di ujung utara Kabupaten Pemalang yang bertepatan pada Desa Nyamplung Sari, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Pantai Joko Tingkir ini memberikan kesan yang asri dengan deretan pohon cemaraannya yang membuat semua wisatawan yang berkunjung ke Pantai Joko Tingkir ini betah untuk berlama-lama. Lalu Pantai Joko Tingkir ini juga bersebelahan dengan wisata pantai lainnya, seperti di sebelah barat Pantai Joko Tingkir terdapat Pantai Nyamplung Sari, dan di sebelah timur Pantai Joko Tingkir ini terdapat Pantai Cemoro Songo.
Nah, wisata Pantai Joko Tingkir ini kondisi alamnya masih cukup alami. Lalu kemudian ada yang kedua yaitu deskripsi potensi dan permasalahan. Wisata Pantai Joko Tingkir ini setiap harinya ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur nasional. Tempat wisata ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Wisata Pantai Joko Tingkir ini memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pantai ini telah disediakan banyak tempat duduk untuk pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai. Selain itu juga terdapat sarana bermain untuk anak-anak seperti ayunan, prosotan, dan juga ringgit. Lalu Pantai Joko Tingkir ini juga mempunyai banyak spot foto yang bagus. Selain itu juga Pantai Joko Tingkir ini mempunyai banyak berbagai macam kuliner yang terdapat di sepanjang tepi pantai. Namun, masih banyak potensi yang ada di Pantai Joko Tingkir ini yang belum tersentuh, seperti tapak dataran tanah datar dan perairan. Selain itu juga fasilitas yang belum maksimal dan akomodasi di wisata Pantai Joko Tingkir ini belum ada. Lalu jalan menuju untuk ke wisata Pantai Joko Tingkir pun masih dibilang rusak. Lalu yang ketiga yaitu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dimaksudkan untuk mengkaji potensi dan kendala yang ada di dalam wilayah Pantai Joko Tingkir. Nah, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan atau potensi adalah faktor yang dianggap sebagai kekuatan yang dimiliki oleh wilayah pesisir Pantai Joko Tingkir, baik dari segi keunikan, kekhasan, dan sarana prasarana yang merupakan faktor-faktor potensial yang diperlukan di wisata bahari ini. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan ini adalah faktor yang diperkirakan dapat menghambat pariwisata pada wilayah Pantai Joko Tingkir yang bersumber dari wilayah pesisir pantai tersebut. Kelemahan ini berupa kelemahan alamiah dan sosial budaya dalam kaitannya dengan wisata bahari. Lalu yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Di sini dijelaskan bahwa faktor yang berasal dari luar lingkup wilayah pesisir Pantai Joko Tingkir yang diperkirakan dapat mendukung kelayakan wisata antara lain yaitu ada kemungkinan pengembangan kegiatan, fasilitas, dan akomodasi pariwisata. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Threat atau ancaman ini adalah faktor yang berasal dari luar lingkup wilayah pesisir Pantai Joko Tingkir yang diperkirakan dapat menghambat pariwisata. Ancaman ini yang timbul bersifat alamiah dan sosial budaya. Lalu selanjutnya ada rencana program, di mana yang di sini yang pertama yaitu ada penambahan dan penataan ulang fasilitas. Dengan kondisi fasilitas yang minim dan wisata yang monoton, kurang memberikan daya tarik dan membosankan sehingga perlu pengembangan sesuai laju perkembangan
kepariwisataan yang ada agar mampu memberikan daya tarik dan peningkatan kunjungan wisatawan. Melihat beberapa fasilitas yang ada, sebenarnya ada yang masih baik, tapi secara keseluruhan fasilitas yang ada dirasa tidak menarik dan monoton, sehingga perlu adanya penambahan dan penataan fasilitas agar objek wisata ini menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengunjung. Lalu yang kedua yaitu ada perbaikan fasilitas. Perbaikan fasilitas ini seperti toilet yang rusak dan memerlukan pengecatan ulang pada tembok-tembok yang warnanya sudah mulai memudar. Lalu yang ketiga yaitu ada memanfaatkan potensi tapak di lingkungan pantai Joko Tingkir. Potensi tapak objek wisata pantai Joko Tingkir ini yang berupa daratan tanah datar yang dikelilingi oleh potensi sekitar yang berupa lautan. Potensi tapak ini dapat dimanfaatkan untuk fasilitas rekreasi dan penunjang. Potensi sekitar dapat dimanfaatkan untuk fasilitas rekreasi dan sebagai objek view. Adapun pemanfaatan potensi tapak dan lingkungan ini, yaitu yang pertama ada dataran tanah datar itu untuk fasilitas rekreasi piknik dan fasilitas pendukung serta pengelolaan dan dapat juga sebagai area camping. Lalu di perairan atau lautnya dimanfaatkan sebagai objek pemandangan dan pantainya dimanfaatkan sebagai area berjalan-jalan dan bersenda gurau. Lalu selanjutnya ada SOP pengelolaan objek wisata. Di sini yang pertama ada pengelola. Berisikan 1. Pengelola adalah seluruh anggota Pokdarwis Nyemplung Sari ataupun orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan wisata. Lalu yang kedua yaitu pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata yaitu pukul 7.30 hingga 17.00. Yang ketiga yaitu setiap pengelola berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Yang keempat yaitu pengelola berhak mendapatkan honor sesuai unit atau beban kerja. Yang kelima yaitu pengelola harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai topoksinya. Yang keenam, pengelola wajib menyusun laporan bulanan sesuai unit kerjanya. Yang ketujuh yaitu pengelola wajib menciptakan sabta pesona seperti keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, dan keramahan di lingkungan wisata umumnya dengan mengedepankan budaya 3S yaitu senyum, salam, sapa. Yang kedelapan yaitu pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lokasi wisata secara berkala. Yang kesembilan yaitu ada pengelola yang tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku akan dikenakan teguran atau sanksi. Yang ke-10 yaitu pengelola yang terbukti melakukan tindakan penggelapan atau korupsi akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Yang ke-11 yaitu petugas yang melakukan tindakan asusila atau mencoreng nama baik wisata akan diberikan teguran bahkan sanksi pengeluaran. Yang ke-12 yaitu pengelola harus mematuhi segala tata tertib yang ada. Yang ke-13 yaitu pengelola wajib menggunakan masker saat bekerja. Lalu yang kedua di sini ada pengunjung. Berisikan bahwa jadwal berkunjung adalah pukul 7.30 hingga 17.00. Yang kedua yaitu pengunjung wajib memiliki tiket wisata. Bagi pengunjung yang tidak bertiket maka akan diproses sesuai ketentuan yang ada. Yang ketiga yaitu pengunjung wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama di lokasi wisata. Yang keempat, pengunjung dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan negara. Yang kelima yaitu pengunjung dilarang merusak segala sarana prasarana serta kekayaan alam yang ada di lokasi wisata. Yang keenam yaitu apabila terjadi kecelakaan pengunjung, maka pengunjung akan mendapatkan asuransi atau diberikan bantuan pengobatan. Yang ketujuh yaitu pengunjung yang melanggar tata tertib serta norma yang ada akan ditegur bahkan diproses secara hukum.
Yang kedelapan yaitu pengunjung wajib mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan wisata. Lalu yang terakhir, pengunjung wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol selama pandemi COVID-19 ini. Lalu di sini yang ketiga ada pedagang. Pedagang ini berisikan bahwa satu, pedagang diutamakan dan dari kelompok Pokdarwis Nyemplung Sari. Yang kedua yaitu pedagang dilarang menggunakan bahan pengawet dan bahan terlarang lainnya. Yang ketiga yaitu pedagang dilarang menjual barang-barang terlarang seperti miras dan obat-obatan terlarang lainnya. Yang keempat yaitu pedagang dilarang melakukan persaingan secara tidak sehat sesama pedagang lain. Yang kelima yaitu pedagang harus mewujudkan sabta pesona, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, dan keramahan di lingkungan wisata pada umumnya dengan mengedepankan budaya 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Yang keenam yaitu pedagang perorangan diperbolehkan untuk berjualan di daerah wisata dan membayar sewa tempat berjualan. 7. Tempat berjualan ini disediakan oleh Pokdarwis Nyemplung Sari. Yang kedelapan yaitu pedagang diwajibkan membayar retribusi sebesar 2.000 per bulan. Per hari. Lalu yang 9 yaitu pedagang diwajibkan membayar biaya listrik atau biaya tambahan lainnya sesuai kesepakatan. Yang ke-10 pedagang dilarang mendirikan bangunan tambahan tanpa seizin Pokdarwis. Yang 11 yaitu pedagang wajib menjaga kebersihan dan keindahan lokasi wisata. Yang ke-12 pedagang membawa atau menyerahkan sampah sesuai berdagang setiap harinya. Yang ke-13 pedagang dilarang menjual barang dengan harga terlalu mahal atau di luar harga eceran tertinggi. Yang terakhir yaitu pedagang diwajibkan menjaga dan memelihara lokasi berdagang. Lalu kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada segmentasi. Di sini jika dilihat dari segi pendekatan geografis, wisatawan yang sering berkunjung ke Pantai Joko Tingkir itu kebanyakan wisatawan lokal yang masih berkisaran masyarakat Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Lalu sedangkan jika dilihat dari pendekatan demografis, berdasarkan klasifikasi pekerjaan yaitu kebanyakan pelajar atau mahasiswa. Lalu jika dilihat dari pendapatan termasuk ke kategori menengah ke bawah. Lalu yang kedua yaitu ada targeting. Di sini pariwisata Pemalang atau Pantai Joko Tingkir ini masih menargetkan wisatawan lokal baik dari Pemalang ataupun kota tetangga seperti Tegal dan Pekalongan. Lalu yang ketiga yaitu positioning. Positioning merupakan bagaimana suatu brand dapat melekat di benak masyarakat. Nah, positioning ini membranding pariwisata Pemalang, namun masih belum maksimal seperti kota tetangga, yaitu Kota Tegal dan Pekalongan, di mana Tegal sudah cukup terkenal dengan wisata baharinya. Lalu Kota Pekalongan yang sudah terkenal dengan kota batiknya. Nah, di Pemalang ini baru membranding dengan sebutan Pemalang Pusrai Jawa. Baik, berikut ini adalah SOP monitoring dan evaluasi. Lalu ada kesimpulan. Pengembangan sektor pariwisata dapat dengan memanfaatkan potensi pesona dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan sektor pariwisata harus mengelola potensi-potensi dari setiap wisata yang dimiliki oleh negara Indonesia, sehingga bisa dijadikan salah satu daya tarik wisata. Nah, di Pantai Joko Tingkir ini mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti memanfaatkan potensi tapak dataran tanah datar yang bisa sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Joko Tingkir ini. Nah, di sisi lain potensi yang terdapat di Pantai Joko Tingkir, wisata ini juga mempunyai permasalahan seperti fasilitas yang belum maksimal dan akses jalan yang rusak. Maka dari itu, objek wisata Pantai Joko Tingkir ini perlu melakukan pengembangan agar menarik daya tarik wisatawan.
Lalu ada saran. Nah, sarannya berisi yaitu lebih memperhatikan objek wisata yang ada di daerah Kabupaten Pemalang, khususnya di wisata Pantai Joko Tingkir ini melalui sarana-prasarana pariwisata dan pemeliharaan objek wisata serta fasilitas yang maksimal. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengembangan objek wisata Pantai Joko Tingkir di Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.